Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel, saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya mau ngejelasin tugas besar satu dari pelajaran mata kuliah UI UX, yang dimana tugas besar satunya itu uh, disuruh membuat form login aplikasi dengan adanya form login. Di sini saya mau langsung mulai aja menjelaskan. Sebelumnya tools yang saya pakai itu ada beberapa ya. Satu, saya pakai Adobe Photoshop untuk edit. Nah, ini terus juga Adobe XD ini utamanya yang buat UI UX-nya. Terus juga saya pakai remove background buat edit gambarnya juga. Terus juga saya pakai flat icon buat ngambil icon-iconnya. Oke. Di sini saya mau ngejelasin yang pertama dari langsung aja dari Adobe XD-nya. Saya mau jelasin langsung. Di sini ada desain aplikasi yang saya buat, yaitu saya membuat aplikasi dating apps. Nah, ini ada desainnya, bisa dilihat dulu. Ini ada form loginnya. Yang pertama ada form loginnya. Terus juga di sini ada verifikasi login, verifikasi pakai nomor telepon. Terus juga ini kode OTP, lalu ini profile, dan ini isi data diri. Terus juga interestnya apa, lalu ini untuk menu utamanya, menu discovernya, ini untuk filter dan sebagainya. Oke, di sini saya mau ngejelasin yang pertama form loginnya dulu ya. Ini langsung dari prototipenya aja. Nah, di sini kenapa saya buat banyak kayak gini? Ini soalnya untuk setiap login atau sign up yang saya buat, ini kan bisa double ya. Ini ada beberapa, ada yang double gini, ada yang dibikin banyak. Jadi saya bikin banyak juga biar nanti saat saya back pencet yang ini, kembalinya tuh ke tempat yang beda juga gitu. Oke, di sini saya mau ngejelasin juga menu-menu utamanya dan fitur-fitur tambahannya. Di sini menu utamanya itu ya kayak continue, terus juga ada profile details, terus juga ada pencetannya yang menu-menu atau filternya. Terus juga cara pembuatannya. Sebenarnya cara pembuatannya itu kalau gambar ini kan saya ambil dari berbagai platform ya, mungkin dari Google atau dari Pinterest juga bisa, dari Pinterest juga bisa. Terus dari Google ini kenapa warnanya pink ya, itu balik lagi saya edit di Photoshop, terus juga ininya uh, saya bikin juga di Photoshop juga beberapa. Terus untuk oh ya, saya mau jelasin juga untuk yang ini. Untuk yang ini saya buat pakai ininya tuh scroll group. Ini pakai scroll group, ini juga pakai scroll group. Nanti saya kasih lihat hasil dari scroll group yang saya buat juga. Terus uh, lalu kita langsung ke prototipenya aja kali ya. Oke, nah di sini hasilnya. Ini tampilan awalnya. Terus kalau misalkan continue with email, ini langsung pindah yang tadi saya bilang. Lalu kalau Google juga, terus pencet Apple juga, terus juga Facebook juga. Nah, kalau memang misalkan nggak punya akun, kita bisa langsung sign up. Nah, habis itu terus juga continue with email. Nah, pindah ke sign up. Kalau udah pencet sign up, pindah langsung ke my mobile-nya kan. Nah, begitu juga yang lain, ini juga tuh pindah ke form sign up. Ini juga pindah ke form sign up-nya juga. Nah, misalkan saya pakai Google kali ya. Nah, ini udah login, misalkan saya pakai Google. Nah, udah continue. Nah, pindah ke verification. Nah, ini dari kode OTP. Nah, kalau udah, nah profile details. Ini bisa pencet skip juga. Nah, kalau pencet skip, pindah langsung ke tempat yang lain, ke halaman lain. Tapi misalkan saya nggak skip, saya continue. Ini misalkan mau masukin profile, terus juga mau masukin birthday date, masukin. Nah,
terus saya continue. Nah ini langsung nah ini kan harus nih milih apa namanya gender. Kalau misalkan nggak ada, nah please choose your gender. Terus juga kayak misalkan saya pilih men. Nah ini your interest bisa di skip juga. Nah bisa di skip. Ini continue aja. Terus juga continue. Ini misalkan saya milihnya interest saya yang ini, terus continue terus enable notification juga saya I want to be notified. Nah ini discovernya ini saya ada bawahnya ada pencetatan juga navigation. Nah ini pencetatan ininya. Nah ini misalkan kalau mau ngelihat details dari profilnya, kebetulan ini fotonya dari pacar saya ya, kebetulan ya ini fotonya, soalnya saya bingung juga mau bikin pakai foto siapa gitu kan. Nah ini kalau back tadi pencet yang back. Nah ini love nya misalkan udah match nya. Nah ini saya bingung juga mau masukin siapa, ini saya bikin unknown aja gitu. Terus juga ini chatnya. Nah ini saya bikin pakai scroll group. Nah ini juga pakai. Nah ini profile detailsnya. Oke, di sini saya mau ngejelasin tambahan. Nah untuk prototype itu kan ada pilihannya kayak gini. Ini ada transition, terus juga ini ada auto animate. Nah di sini itu saya pakainya auto animate. Ada beberapa yang saya pakai auto animate. Kenapa gitu? Karena nanti kalau auto animate misalkan ini pindah kan, ini dari love sini, nah nanti pindah ke sini ininya kayak tadi dia bergerak gitu. Nah contoh ya, ini misalkan ini nih. Nah saya bikin auto animate ya, sama juga yang kayak di atas nih, ini auto animate juga. Misalkan yang mana nih, continue with email ya. Nih, sorry, yang ini nih, sign up. Nah auto animate, coba saya misalkan enggak auto animate ya, transition, coba nih apakah masih bergerak atau tidak. Enggak ya. Nah itu gunanya auto animate. Ctrl Z aja. Nah bergerak ya. Oke, untuk desainnya paling segitu aja sih. Desain dari saya, ada form loginnya, ada fitur-fitur utama dan menu utama dan fitur-fitur tambahan. Terus juga ada pembuatan desainnya, ada beberapa juga tools yang saya pakai. Oke, di sini saya mau ngejelasin usability testnya. Kebetulan saya ini real saya tanya ke teman juga usability testnya, saya lakuin real ke teman, saya nanya. Nah ini ada beberapa fitur-fitur yang dinilai ya sama teman saya gitu loh, teman dari kampus juga sih. Nah ini usability reviewnya, ini saya buatnya pakai Excel kebetulan, form usability testnya. Nah ini bisa dipilih, ini ada level-levelnya, pilihannya. Nah di sini ada nilainya. Nah ini tergantung nilai. Contoh deh, misalkan saya ubah ini pakai poor banget, very poor. Nah ini berubah tuh 79. Nah ini ada fiturnya, fitur fungsionalitas, terus juga ada homepage, ada control and feedback, sama ada performance. Nah ini ada bisa dijawab NA juga. NA itu 0, nggak diakuin ya, anggapnya misalkan nggak ada. Tapi kalau misalkan very poor berarti itu udah jelek banget. Nah ini ada nilainya. Nah kebetulan saya itu dari 2 teman saya, ini ada komennya juga, bisa masukin komen juga. Dari teman saya itu ada jawaban ini komen. Nah ini ada nilainya, misalkan 81 kan masuk ke good. Berarti kalau good itu user should be able to use this site or system with relative ease and should be able to complete the vast majority of important text. Ya maksudnya user mungkin udah bisa pakai gitu sistemnya. Nah, paling segitu aja sih untuk usability test formnya. Ini saya buat pakai Excel ya kebetulan, tapi kalau misalkan mau pakai yang lain bisa sih, kayak misalkan Google Form gitu, atau ya bisa di website juga, ada juga, bisa juga sih, paling gitu sih. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih.
Jika ada kurang dan kesalahan yang saya buat, mohon dimaklumi ya teman-teman.